Yakin matanya bang ya? Terus tenggelam. Aduh, 2 kali lagi nih. Kalau mau baliknya lebih enak karena kalau sepeda terus yang mandinya lebar jadinya. Saya bawa pakai botol aqua. Jadi 17 tahun ya. Ya. Kita 4. Saya enggak kena itu. Berapa satu mas ya? 8 mas. Ada 10? Hah? Ada kita 10. Digabung sini boneka masuk ke kemana-mana, bapak ibu yang sama tuh. Ada air itu udah. Itu bersama istrinya ada di keratonnya. Kalau di sini kan ya itu tempat penjagaan. Jadi itu akan air pernah leluhur zaman dulu. Ya. Jadi Lombok ini pernah dikuasai oleh Raja Agung yang dari Batu. Banyak kolam. Ini satu-satunya kolam yang sumbernya sedikit kotor ya. Jadi maaf, bukan banyak kotor. Dia kan banyak punya prajurit. Jadi
Jadi apa katanya Pak Guru? Oh, baru kita. Sekarang kita akan menuju ke miniatur Gunung Jadinya. Oh, kalau Pernah dengar? Jadi raja ini mengadakan upacara syukuran untuk melunas ijan, ya Mas. Kalau mungkin dikenal dengan daerah Covid. udah banyak Jadi itu dia mengadakan upacara syukuran ke sana. Beliau melepas emas seperti bukan. Kalau zaman dulu kan belum ada semen waktu itu kan. Jadi sekarang hanya depan pakaian semua. Itu warnanya masih digunakan untuk perekatnya, itu bukan pakai telur. Kalau orang Batak dari bilang bahwa ini rumah masa depan, jadi biasa dikuburan ya. Jauh biasa. Kalau di sini banyak bunga Kamboja, apa namanya, kenanga yang harum tuh, yang harum, yang kayak kembang apa ya? ini. Iya, cempak. Semakin mengusut, sama seperti yang di tengah ini. Yang di tengah ini lebih tua sama ini ya, Nagasari. Nagasari. Ini biasa untuk lulur. Daunnya kayak beli sih, Mbak. Untuk lulur, jadi biar disenangi dulu. Apa mas susu mbak? Kita lihat dari sini ya. Jadi ini diibaratkan sebagai puncak gunung juga. Jadi gini, memang ada tantangan juga. Ada Pak. Baik, sekarang membantu. Satu lagi kan? Pak Joko kan di Persib. Yang ada perahunya sekolah. Itu dalamnya 10 meter. Ya, ini kolam ini namanya kolam Padmawangi Telaga Muncrat. Artinya bunga harum. Zaman dulu karena raja ini menguasai, banyak punya gadis-gadis cantik atau selir dayang mandi di kolam yang di sana. Raja melihat dari rumah yang biru. Kalau raja minat tinggal dipanggil sama rajanya. Ada kamar di sebelah sana. Dulu kalau ada yang menolak rajanya, dimasukkanlah ke penjara di sana. Di bawah itu ada penjara. Sedikit tersumbat, jadi namanya Padmawangi Telaga Tersumbat. Sudah, boleh silakan. Taman Wong Papua kita. Tuh belah itu. Kita muka di mana? Bukan di dalam. Jadi yang penting pakai ini sudah. Habis di Bali kan harus pakai. Pak Batu ini ya. Karena kalau orang yang beragama Hindu, jadi kalau untuk masuk ke Suci Muda dia tuh selalu berpakaian adat. Jadi ada udang, ada anteng. Tapi kalau kita yang non Hindu, jadi kalau masuk ke Suci Raja, jadi kita pakai seperti ibu ini, kuning. Inilah untuk pengganti kain Islam kita. Baik, terima kasih. Di perhalangan, jadi nggak boleh masuk. Karena itu ini untuk ibu kan, tapi untuk bapak ada juga ini. Bagi bapak-bapak yang lagi tersumbat, jadi nanti abang yang bawa kamera. Yang terkait dari revisi normal dari nama orang sudah yang bisa telah mempunyai peran untuk membantu yang peran sudah nama orang tidak jadi makan jadi nama yang terjang dengan ini kalau kesempatan orang rapat aku yang orang masuk
Ini rombongan dari rencananya didiamkan di kami para aktif dari untuk kedua setelah cuci masak 3 kali baru ngambil gelas, diisi, dikocok-kocok dibuang, diisi lagi sebelum diminum, berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Ambil kedua baru diminum air ini gelas tadi. Saya ulangi lagi. Oh keluar. Kita aja. Jatuh. Itu tidak sembahyang, mau hantar rumah raja. Wah, ini langsung keluar. Raja yang Besok kecil pas nih. Bola kan pasti juga ada. Kita kira naik tangga nih. Masuk sini. ya. Siang, selamat datang di Taman Lamada. Saya lalu Edi Juasa akan menjelaskan untuk sejarah tamannya. Pertama kali memang Lombok ini pernah dikuasai oleh Raja Sasak. Itu yang pertama. Namanya Kerajaan Selaparang. Tahun berapa itu? Tahun 1727 itu yang tahun Saka.
Nah kemudian Lombok itu ada artinya, sebenarnya bukan Lombok. Jadi kalau orang dulu bilang itu Lombok itu sebenarnya cabai. Tapi kalau orang dulu bilang Lombok, nah, Lombok itu artinya bukan cabai. Lombok itu artinya Lombok lurus satu. Nah, itu kata orang Sasak. Nah, itulah arti Lombok ya sebenarnya, jadi bukan cabai. Nah kemudian armada, ini pertama kali namanya diambil dari Sungai Gangga, berasal dari India. Tapi dulu dibilang juga air mada. Air mada itu artinya sumber mata air. Ya, sumber mata air. Jadi sini banyak kolam-kolam, jadi masing-masing punya sumber sendiri. Ada berapa kolam? Jadi ada kolam Telaga Kembar, ada kolam Ageng, ada kolam Fatmawangi, dan ada tempat kolam Permandian Raja. Itu masing-masing punya sumber sendiri, bukan satu sumber. Nah dulu raja yang bernama Anak Agung Gede Ngurah, jadi beliau menguasai yang kedua yang ada di Lombok. Itu yang tahun 1805, itu yang tahun Masih. Ya. Jadi beliau membuat tempat peristirahatan ini. Jadi waktu itu seperti yang saya bilang tadi, jadi 1805 itu yang tahun Masih. Jadi beliau mengadakan peristirahatan di sini. Jadi seperti yang namanya seperti balai terang yang di sana. Kalau yang awal ini balai apanya? Balai yang awal, jadi yang pertama kali raja masuk dari keratonnya di sini kan tempat peristirahatan beliau. Itu yang nomor 1. Yang di Bentar itu adalah pintu pertama. Silakan bisa lihat, itu ada tulisan Candi Bentar, itu pintu pertama. Raja masuk dari sana. Kemudian ada Telaga Kembar. Telaga Kembar itu adalah kolam prajurit atau replika air panas yang ada di Gunung Jani. Karena dulu raja ini mengadakan upacara ritual. Sewaktu beliau masih muda, beliau itu melepas emas. Emas itu yang berbentuk ikan, itu dicelupkan di sebuah danau Seganak. Itulah untuk pengganti ayam, bebek, kerbau, sapi, cukup dengan yang emas yang murni itu. Itu bulan November setahun sekali. Nah berhubung karena raja sudah tua, tidak mampu di sana, jadi raja ini membuat duplikat atau miniatur. Seperti yang saya bilang tadi, ini replika Telaga Kembar itu adalah replika air panas. Kemudian ada replika Danau Segara Anak, ada tempat pemandian raja, dan pura itu sebagai puncak Gunung Jani, miniaturnya. Nah kemudian ada danau yang agak kecil juga, namanya Danau Fatmawangi Telaga Muncrat. Tadi air yang muncrat. Dulu ada tempat pemandian selir. Jadi kalau raja tuh ngintip dari rumah balik terang yang biru tadi. Nah jadi raja melihat di sana ada 2 kamar, satu tempat raja bersama selir, kemudian tempat raja beristirahat sendiri. Kalau raja dulu ditolak sama selir, dimasukkan di bawah ada juga. Ada juga seperti balai loji. Ini di belakang kita balai loji, tempat tempat pengawalnya. Ada juga pura kecil, tempat raja mendoain para leluhurnya. Dan ini luasnya hampir 10 hektar. 10 hektar. Tapi yang terakhir masuk sini adalah Belanda. Belanda dulu yang masuk sini tahun 1825 sampai 1830. Hampir sama waktu itu Belanda perang di Ponorogo. Ya. Jadi beliau sampai sekarang masih bikin masih aktif terowongannya itu untuk irigasi untuk sawah. Kalau yang tadi kita cuci muka itu? Nah, itu air suci awet muda, dijuluki awet muda karena itu 6 bulan sekali dites ke laboratorium karena banyak tamu pejabat yang kesini seperti Bapak tadi kan juga termasuk tamu terhormat juga. Itu dia minum airnya, tapi nanti kita lihat pasti dia tidak akan sakit perut. Dia tidak akan sakit perut karena mineral tinggi 17 mineral. Bahkan suhu dinginnya 6,75. Itu dulu air sucinya raja. Raja itu mengambil air suci bersama istrinya. Jadi di sana tidak boleh orang lain. Sekarang dibuka untuk tamu seperti Bapak tadi kan mencoba. Jadi tadi Ibu mencoba juga. Jadi katanya airnya dingin dan lain daripada yang lain katanya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Mami ada jalan dengan Oma. Belum sayang, di sini tidak ada. Mas, itu hilang jejak Ibu Dora. Di belakang. Halo? Ya. Halo?
tinggi. Sini ya? Iya. Ya, benar budaya, apa? Hai.